Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, dengan rasa haru dan bahagia, Xiaoyan akhirnya bertemu kembali dengan tim Fearless dan memutuskan untuk melakukan balas dendam ke aliansi Dewa Petarung. Saat ini, Xiaoyan sudah berada di langit aliansi Dewa Petarung dan Jin Taiwei memerintahkan para Master Pavilion Surgawi untuk membantunya bertempur melawan Xiaoyan. Ini adalah aliansi Dewa Petarungku. Siapa yang telah membuat keributan di sini? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak, membuat nafas semua orang terhenti sesaat, karena suara itu mengandung kekuatan abadi, setidaknya dalam hal momentum. Sosok Jin Taiwei dan Jin Wuye mendekat dalam sekejap. Ayah dan anak itu terlihat mirip, dan mereka berdua berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan sikap yang mengesankan. Lagi pula, mereka adalah dua kaisar abadi dan mereka adalah yang terkuat di sini. Dan kekuatan kaisar abadi memang mengesankan. Belum lagi sepertinya ada istana surgawi di belakang mereka. Jadi mereka tidak takut dengan alam dewa kuno. Sosok Xiaoyan perlahan melayang keluar dan datang ke udara, memegang penguasa berat Xuan dan tampak acuh tak acuh. Melihat penampilan Xiaoyan, nafas ayah dan anak itu jelas mandek. Yang mulia Pavilion Dewa ke-9 dari Pavilion Surgawi ke-9, Xiao Feng. Suara Xiaoyan tiba-tiba bergema dan mata Jie tertuju pada Xiaoyan. Dia secara alami ingat saat dia berada di aliansi Dewa Petarung. Dia telah menyebabkan gelombang besar bagi pemilik tanda bunga pantai. Kemunculannya kembali benar-benar di luar dugaan Jie, karena Jie mengira Xiaoyan sudah lama mati. Adapun nama Xiao Feng, itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang di surga ke-9. Meskipun Xiaoyan tidak tinggal lama di aliansi Dewa Petarung, dia telah meninggalkan banyak legenda. Semua orang mengira Xiao Feng sudah mati, dan bahkan Jie percaya pada akhirnya. Xiao Feng, karena kamu adalah yang mulia ke-9 dari Pavilion Surgawi ke-9, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Mata Jin Taiwei suram. Balas dendam Xiao Feng telah terbalaskan, dan balas dendamku sendiri belum terbalaskan. Aku akan selalu mengingat kompetisi 10.000 dunia dan pemimpin Jin Taiwei juga harus mengingatnya. Dan pemimpin Jin Taiwei tidak akan melupakan tanah hukuman dewa kan? Dan kita telah bertarung di sana, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Pertarungan dengan Jin Taiwei saat itu, meski hanya pertarungan singkat, juga meninggalkan kesan yang mendalam pada Jin Taiwei. Jika Xiaoyan pada saat itu tidak mendapatkan bantuan dari Patriark Changmang, Xiaoyan tidak mungkin dapat menandingi Jin Taiwei. Tapi hari ini berbeda, seperti yang dikatakan Xiaoyan ketika dia masih muda. Saat mereka bertemu lagi, Jin Taiwei tidak lagi memiliki kesombongan yang sama di depan Xiaoyan. Berani memprovokasi aliansi Dewa Petarung. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Jin Taiwei memandang Xiaoyan dengan dingin. Dia sepertinya tidak mengenali bahtera rumah hantu. Walaupun itu sangat besar dan mengesankan, namun pada saat yang sama, dia juga terus meliriknya. Kamu mungkin lupa bahwa aliansi Dewa Petarung ini bukan milik keluarga Jinmu. Kalian hanya burung merpati yang menempati sarang murai. Sekarang sudah saatnya membersihkan keluarga Jin. Xiaoyan mendengus dan berkata dengan dingin. Wajah Jin Taiwei dan Jin Wuye suram. Setelah kematian yang mulia, keluarga Jin mengambil alih aliansi Dewa Petarung. Itulah sebabnya aliansi Dewa Petarung telah berkembang menjadi seperti saat ini. Nadamu cukup berani. Aku belum pernah melihatmu selama 1000 tahun. Mengapa kamu memiliki nada yang begitu berani? Semua orang di aliansi Dewa Petarung mematuhi perintahku.
Lagi pula, Jin Taiwei adalah pemimpin aliansi Dewa Petarung dan prestisenya terbukti dengan sendirinya. Mereka tidak tahu siapa Xiaoyan, bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, pemahaman mereka tentang Yang Mulia hanyalah rumor. Setidaknya di mata semua orang, Jin Taiwei adalah yang terkuat yang pernah mereka lihat. "Iya, pemimpin!" Mereka berteriak dan beberapa Yang Mulia melangkah maju satu demi satu, dan kerumunan di belakang mereka juga penuh dengan semangat juang. Jin Taiwei sengaja melakukan ini karena dia tahu bahwa tujuan Xiaoyan datang ke sini adalah untuk membunuhnya dan merebut kembali aliansi Dewa Petarung sepenuhnya. Tapi sekarang Jin Taiwei ingin membiarkan semua jenius dari pavilion surgawi berpartisipasi dalam pertempuran, dan Xiaoyan pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka. Usir mereka dari aliansi Dewa Petarung. Jin Taiwei memberi perintah dan beberapa Yang Mulia segera memimpin kerumunan di belakang mereka untuk bergegas lalu meraung ke arah Xiaoyan. Hanya saja tidak semua dari 9 Yang Mulia tersapu. Penguasa pavilion ke-9 Jie, Tuan Zhongbo, dan Bai Ling dari surga ke-7 juga tidak bergerak. Selain para penguasa istana ini, ada juga beberapa veteran dari aliansi Dewa Petarung yang juga tidak bergerak. Jin Taiwei secara alami memperhatikan pemandangan ini dan langsung mengerutkan keningnya. "Apa yang akan kamu lakukan? Lakukan padaku!" Pembuluh darah di dahi Jin Taiwei menonjol dan dia memarahi dengan keras. Lagi pula, dia abadi. Pada saat ini, Jin Ce, penguasa surga pertama, memimpin pasukan surgawi yang dibudidayakan oleh keluarga Jin dan terbang menuju Xiaoyan dengan perkasa. Melihat Jin Ce yang sedang menjarah, mata Xiaoyan menjadi dingin dan dia segera melangkah keluar. Hanya saja Jin Ce tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat ini, jadi dia hanya bisa melihat Xiaoyan datang ke arahnya. Xiaoyan melangkah maju dan dalam sekejap mata dia berada di depan Jin Ce. Meskipun yang terakhir telah menembus Dewa Petarung bintang 7, dia bahkan hanyalah seekor semut di depan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan merentangkan 5 jarinya dan langsung memegang kepalanya. Yang terakhir tampak ketakutan dan ancaman kematian segera menyelimutinya. "Pemimpin, selamatkan aku!" "Menyelamatkan kamu? Dia juga dalam bahaya dan aku khawatir kamu akan kecewa." Xiaoyan menatap Jin Ce yang ketakutan. Tanpa ragu, dia mencubit Jin Ce dengan keras dan kepala yang terakhir langsung meledak lalu menjentikkan api dengan jari-jarinya. Seberkas api jatuh ke mayat tanpa kepala. Nyala api pun naik dan dalam sekejap itu terbakar menjadi abu. Jin Ce mati dalam sekejap. Ini adalah Yang Mulia pavilion surgawi pertama yang mati dengan begitu sederhana dan rapi. Dia terlihat sangat rapuh sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Keberadaan seperti ini tidak lagi menjadi ancaman. Jadi Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong tentang permusuhan yang telah dia bentuk, dan kebencian di hatinya diselesaikan dengan membunuhnya. Adapun cahaya di mata Xiaoyan saat ini berbalik. "Yao Beng!" Cahaya putih melintas. Semua orang melihat cahaya yang menyilaukan terlebih dahulu, dan kemudian kegelapan tak berujung menyelimuti mereka. Semua orang yang bergegas menuju Xiaoyan langsung membeku, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Orang-orang yang tidak terburu-buru maju langsung menarik napas saat ini, berpikir dalam hati bahwa tuan istana mereka membuat pilihan yang tepat. "Jin Taiwei, mengapa menggunakan metode ini? Kamu harus keluar untuk bertarung atau aku akan bersikap kasar." Xiaoyan mengunci pandangannya pada Jin Taiwei. Nyatanya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Jin Taiwei bukan lagi lawannya. Xiaoyan sebenarnya hanya menunda waktu. Dia ingin melihat apakah benar ada istana surgawi atau kekuatan lain di belakang Jin Taiwei. Dia menjadi sangat terprovokasi. Dan sekarang semua orang dari aliansi Dewa Petarung terkunci dalam pertempuran ini. Jin Taiwei sedikit menyipitkan matanya dan dia merasa tidak nyaman. Saat ini Jin Taiwei dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan setidaknya abadi. Jin Taiwei ragu-ragu. Dia masih tidak berani menerima tantangan Xiaoyan. Tetapi bahkan jika dia menolak, Xiaoyan akan memaksanya untuk menerimanya.
Banyak pasukan stagnan di langit yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan mengambil beberapa langkah sendirian dan mendekati Jin Taiwei dalam sekejap. Matanya penuh semangat juang. Dia mengangkat penguasa peratsuan di tangannya dan melemparkannya ke Jin Taiwei. Sial! Merasakan kekuatan yang menakutkan, Jin Taiwei yakin bahwa kekuatan Xiaoyan pasti telah mencapai keabadian sekarang, dan gelombang yang memancar dari tubuhnya membuat rambutnya berdiri di atas kepalanya. Seni mendalam emas, jalan para dewa. Jin Taiwei mengayunkan tangannya dan kekuatan keabadian melonjak. Cahaya keemasan di sekelilingnya berubah menjadi duri tajam yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Xiaoyan. Ketika dia menggunakan keterampilan bertarung ini, dia langsung memaksa Xiaoyan menggunakan 7 langkah dewa pembunuh untuk menghadapinya. Tetapi sekarang, Xiaoyan melambaikan penguasa peratsuan, menghadapi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan duri tajam. Dia tidak menghindar, itu membiarkan cahaya keemasan jatuh ke tubuhnya. Duri cahaya keemasan mendarat di tubuh Xiaoyan, energi dan darah yang kuat meledak, dan inti Guntur Void mengalir ke seluruh tubuh Xiaoyan. Saat cahaya keemasan meledak, namun Xiaoyan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. Bagaimana mungkin? Kulit Jin Taiwei berubah karena penguasa raksasa itu telah menabraknya, dan segera perisai emas muncul di tangan Jin Taiwei untuk memblokirnya. Penguasa raksasa bertabrakan keras dengan perisai emas dalam sekejap. Percikan api terbang kemana-mana, dan perisai emas di tangan Jin Taiwei runtuh dengan suara berderak. Lalu penguasa peratsuan menghantam dada Jin Taiwei dengan seluruh kekuatannya. Jin Taiwei terhuyung-huyung. Penguasa peratsuan itu terbungkus api yang menyebabkan pakaian Jin Taiwei terbakar. Namun dia mampu menstabilkan dirinya dengan menembak ratusan kaki lurus ke belakang. Sepertinya kamu belum membuat kemajuan apapun dalam 1000 tahun ini, gumam Xiaoyan. Dia mencapai garis bawah Jin Taiwei hanya dengan 1 pukulan, dan yang terakhir masih merupakan langkah kedua. Dia tidak memiliki energi dunia yang berlebih di tubuhnya, jadi dia telah lama berada di langkah kedua. Energi dunia tidak dapat diperoleh melalui kultivasi, dan Xiaoyan juga masih belum menemukan cara untuk mendapatkannya. Mata Jin Taiwei sedikit menyipit. Xiaoyan yang dipukuli olehnya sebelumnya dan melarikan diri kemana-mana telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan hanya dalam 1000 tahun. Baru saja Jin Taiwei secara alami merasakan celah antara dia dan Xiaoyan. Jin Taiwei tidak berani ceroboh. Dia melihatnya membelai pergelangan tangannya, dan cairan hitam itu langsung naik. Xiaoyan sedikit mengeringit saat melihat ini. Armor dewa palsu. Aku tidak menyangka Taisu sudah sampai di sini, gumam Xiaoyan. Jelas bahwa Taisu melakukan invasi di permukaan, dan di belakang layar pasti ada hal yang lebih penting dan krusial yang terjadi. Misalnya, Jin Taiwei, pemimpin aliansi Dewa Petarung, begitu kekuatan seperti itu dikendalikan olehnya, aliansi Dewa Petarung akan berbalik melawannya ketika perang benar-benar dimulai. Dan kekuatan kuat lainnya selain aliansi Dewa Petarung juga akan dibeli dan dikendalikan oleh Taisu, dan konsekuensinya tidak akan bisa terbayangkan. Armor dewa palsu yang terkondensasi di tubuh Jin Taiwei memiliki 2 kristal merah di dadanya. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Taisu hanya memberikanmu armor dewa palsu tingkat terendah. Seolah-olah Jin Taiwei bukanlah seorang pemimpin. Jika kamu benar-benar menginginkan armor dewa palsu, aku bisa memberikannya kepadamu, kata Xiaoyan sejenak. Kemudian di tangannya ada ribuan bola hitam melayang di udara. Melihat adegan ini, pupil mata Jin Taiwei menyusut tajam, dan ekspresi wajahnya tidak lagi terkontrol, mengungkapkan ekspresi yang mengejutkan. Ini adalah adegan yang Jin Taiwei tidak bisa mengerti. Dia belum pernah melihat armor dewa palsu sebelumnya, dan dia berpikir armor dewa palsu yang diberikan Taisu sangat berharga. Tapi sekarang ada ribuan di depannya. Jin Taiwei tidak mengerti. Dia menatap Xiaoyan dengan keterkejutan di matanya. Sepertinya kamu juga bergabung dengan Taisu. Karena kita semua membuat pilihan yang sama. Mengapa harus seperti ini hari ini?
Jin Taiwei melihat begitu banyak armor dewa palsu. Reaksi pertamanya adalah bahwa Xiaoyan juga telah bergabung dengan Taisu. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki ada begitu banyak armor dewa palsu? Jin Taiwei, tolong jangan berbicara omong kosong. Aku berbeda darimu. Kamu adalah pengkhianat sensi, sedangkan aku merampas armor dewa palsu ini. Armor ini juga berbeda dari milikmu. Xiaoyan mencibir. Jin Taiwei juga mengendus dan tersenyum. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Xiaoyan merebutnya. Dia telah melihat Taisu sebelumnya dan Jin Taiwei tahu betapa kuatnya Taisu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyingkirkan semua armor dewa palsu lagi dengan lambaian tangannya. Ekspresi Jin Taiwei menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya dan tidak mungkin baginya untuk mempercayainya. Adegan ini adalah sesuatu yang sangat sulit baginya untuk menerimanya. Jangan berbohong padaku. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa tumbuh dalam 1000 tahun. Dengan restu dari armor dewa palsu, kepercayaan diri Jin Taiwei berlipat ganda secara instan. Dengan restu dari armor dewa palsu dan pertahanan kekuatan abadi, Jin Taiwei merasa bahwa dia bisa melawan keabadian langkah ketiga. Dalam 1000 tahun, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia, tidak mungkin baginya untuk tumbuh ke langkah ketiga dari keabadian kaisar. Setidaknya Jin Taiwei berpikir seperti itu dan tidak mempercayainya. Cahaya keemasan keluar dari tubuh Jin Taiwei. Pada saat ini, kekuatan abadi yang agung menutupi seluruh tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Tetapi pada saat berikutnya, ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan yang menyebar menyusut dengan liar dan kekuatan abadi itu menghilang. Kemudian seluruh tangannya langsung ditutupi dengan cahaya emas. Lalu dia merobek kehampaan tempat Xiaoyan berada dengan kedua tangannya. Dengan keras, kehampaan itu bergetar dan kehampaan di mana Xiaoyan berada tampaknya terkoyak pada saat ini. Kekuatan sobek yang kuat menyelimuti Xiaoyan, seolah-olah itu akan merobek Xiaoyan menjadi dua. Ketika dia melawan Jin Taiwei untuk pertama kalinya di tanah hukuman dewa, Xiaoyan hampir jatuh saat dia menggunakan teknik ini. Untungnya, dia mendapat restu dari tubuh abadi dewa asli pada saat itu, jadi dia bisa melawannya. Dan sekarang jika Xiaoyan tidak mengintegrasikan avatar dewa asli, dia juga tidak bisa melawannya sepenuhnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Ketika Jin Taiwei melakukan teknik ini, 5 bintang avatar dewa asli muncul di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan berdiri dengan tenang dan keterampilan bertarung yang digunakan Jin Taiwei sepertinya tidak berpengaruh saat mendarat di Xiaoyan. Bagaimana ini mungkin? Jin Taiwei memandang Xiaoyan yang tidak berfluktuasi. Pembuluh darah di dahinya menonjol dan kekuatan abadi melonjak keluar dari kristal merah di dadanya bersama dengan kekuatan abadi Jin Taiwei sendiri. Dan itu semua terkondensasi di tangannya. Robek langit, robek dia untukku. Wajah Jin Taiwei pucat dan dia meraung marah saat ini. Tetapi semakin dia dalam suasana hati ini, dia semakin terlihat memalukan. Tapi ini bukan kehampaan tanah hukuman dewa. Ini dunia sensi. Sulit merobek kehampaan untuk kedua kalinya dengan kekuatan Jin Taiwei saat ini. Kehampaan hanya berfluktuasi sedikit, tetapi setidaknya itu sudah sangat kuat dalam hal kekuatan. Langkah pertama Kaisar Abadi yang biasa tidak dapat menahan kekuatan keterampilan bertarung semacam ini. Tetapi sosok Xiaoyan tidak bergerak sama sekali dan bahkan berjalan ke arahnya perlahan di bawah keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Jin Taiwei. Aku ingat, kamu pernah berkata bahwa kamu ingin mengalahkanku dan mencari jiwaku. Dan sekarang aku mengembalikan kalimat ini kepadamu secara utuh. Biarkan aku mencari jiwamu. Dan lihat, sudah berapa lama kamu mengkhianati sensi. Langkah Xiaoyan tidak terlihat cepat, tetapi dia mendatangi Jin Taiwei dalam sekejap mata. Dan ketika Xiaoyan mendekat, kulit Jin Taiwei berubah drastis dan sosoknya dengan cepat melesat ke belakang. Melihat Jin Taiwei yang menembak mundur, telapak kaki Xiaoyan masih tidak terburu-buru. Di belakangnya, sayap Valkyrie memadat dan dia muncul di samping Jin Taiwei dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat Jin Taiwei berakselerasi, dia tidak bisa melarikan diri dari Xiaoyan. Pada saat ini,
Jin Taiwei melihat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, lalu kelima jarinya mengepal dan dia meninju Jin Taiwei. Jin Taiwei sudah dengan kecepatan penuh saat ini, tapi masih tidak bisa menghindari Xiaoyan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pukulan itu mengenai dadanya. Dengan suara teredam, seluruh tubuh Jin Taiwei membeku. Kekuatan besar membuat tubuh Jin Taiwei membungkuk. Darah di tubuhnya melonjak dan dua kristal merah dari armor dewa palsu di dadanya langsung meledak. Pukulan ini mendarat di tubuh Jin Taiwei. Dengan tubuh abadi Xiaoyan ditambah dewa asli bintang 5, maka kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung Jin Taiwei sama sekali. Seluruh kerangka tubuh Jin Taiwei mengeluarkan suara berderak. Meskipun dia adalah kaisar abadi, bahkan tulang dan daging tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan luar biasa dari pukulan Xiaoyan. Organ dalam Jin Taiwei bergolak dan seteguk darah menyembur keluar bercampur dengan organ dalam yang rusak. Bahkan dengan pelindung armor dewa palsu yang melindungi tubuhnya, dia masih tidak bisa menahan serangan dari Xiaoyan. Semua tulang di seluruh tubuhnya hancur dan bola matanya berubah menjadi garis darah dan dia melesat mundur ke belakang dengan cepat. Saat ini, mata Jin Wuye marah melihat ini, giginya rapat. Kemudian dia menginjak kehampaan dan pedang energi roh dunia muncul di tangannya. Satu set armor dewa palsu juga muncul di tubuhnya. Lalu kekuatan abadi mengalir ke tubuhnya dan kemudian satu tangannya menebas dengan keras ke arah Xiaoyan. Ayah, larilah, kita bukan tandingannya. Jin Taiwei memandang Jin Wuye yang sedang bergegas dan segera mengabaikan lukanya dan bergegas mundur. Pukulan ini benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Jin Taiwei. Dia merasakan kekuatan menindas dari Xiaoyan, tapi dia tidak bisa merasakan level kekuatan Xiaoyan karena kekuatan Xiaoyan jauh melebihi kekuatannya sekarang. Bahkan jika ayah dan anak ini bergabung, maka tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan yang benar-benar menghancurkan ini telah membuktikan itu semua. Pada saat yang sama, Jin Taiwei sekali lagi mundur sampai dia berada di lantai atas pavilion surgawi aliansi dewa petarung yang mana terdapat formasi misterius. Pada saat ini di bawah panggilan Jin Taiwei, formasi itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan cahaya itu langsung melesat ke langit. Fluktuasi yang kuat membuat kehampaan bergetar, dan pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar dan ada rasa koneksi yang aneh. Lalu Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dalam seberkas cahaya di kehampaan, sesosok tiba-tiba muncul dan berputar. Konsumsi formasi ini sangat besar, tetapi pada saat kritis ini, Jin Taiwei sudah tidak memperdulikan hal-hal lain. Jika istana surgawi tidak datang, ayah dan anak ini akan dibunuh oleh Xiaoyan. Jin Taiwei melihat sosok yang terkondensasi, matanya meledak dan dia menembakkan kekuatan abadi yang dengan cepat memulihkan luka Jin Taiwei. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya menahan serangan pedang energi roh dunia yang mencengangkan dari udara dan ada suara keras terdengar. Kemudian pedang energi roh dunia runtuh dalam sekejap dan terus meledak. Xiaoyan menoleh dan tiba-tiba melihat Jin Wuye. Sayap Valkyrie tiba-tiba bergetar dan tubuh Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan dengan sangat cepat terbang langsung ke arah Jin Wuye. Saat ini Jin Wuye berlari kencang menghindari pengejaran Xiaoyan dan niat membunuh yang kuat juga terpancar dari Xiaoyan. Kemudian Jin Wuye langsung diselimuti krisis kematian yang kuat. Warna kulitnya berubah drastis dan sosoknya dengan cepat melesat ke belakang, tapi kecepatan Xiaoyan jauh lebih cepat darinya. Kalian pernah menghancurkan tim Verlasku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan seorang putra dan hutang darah harus dibayar dengan darah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh dan dalam sekejap mata dia menebaskan penguasa berat Suan ke Jin Wuye tanpa ragu. Jin Wuye juga tanpa ragu mengeluarkan semua keterampilan bertarung dan mencurahkan semua kekuatan abadinya. Dan dia juga tidak ragu untuk membakar jiwanya sendiri karena hanya dengan cara ini dia mungkin memiliki secercah kehidupan. Keluar! Dengan suara teredam, seluruh tubuh Jin Wuye juga memiliki kekuatan yang kuat untuk menahan penguasa berat Suan. Ketika penguasa berat Suan jatuh di perutnya, itu masih menyebabkan tulang dan dagingnya meledak. Meskipun dia mengenakan armor dewa palsu untuk menahan serangan Xiaoyan, namun ini masih memotongnya menjadi dua bagian.
Melihat pemandangan ini, pupil mata Jin Taiwei tiba-tiba menyusut dan ada kekuatan bertarung di matanya. Tetapi bahkan jika dia menggertakkan giginya, dia pasti akan mati jika dia bergegas maju sekarang. Dia mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mungkin untuk ditandinginya. Jadi Jin Taiwei hanya bisa meminta bantuan Kui Jun untuk menyelamatkan putranya. Jin Taiwei langsung ke kehampaan dan terus-menerus membungkuk pada Kui Jun. Mata tegas Kui Jun dalam sekejap melihat ke arah Xiaoyan. Saat melihat Xiaoyan, sorot matanya juga langsung berubah tiba-tiba. Jelas, dia langsung mengenali Xiaoyan meskipun raja hantu lainnya mengira Xiaoyan sudah mati. Tapi selama tubuhnya tidak ditemukan, mereka akan tetap waspada. Mereka sangat takut dengan Xiaoyan karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia dan merupakan ancaman terhadap seluruh istana surgawi. Reinkarnasi Yang Mulia tidak mati. Kui Jun tidak mendengarkan Jin Taiwei karena dia tidak peduli dengan Jin Wuye. Namun dia sangat terkejut setelah melihat Xiaoyan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat berikutnya, diam-diam tangannya memegang slip batu giok dan dia berencana akan memberitahu istana surgawi. Namun Xiaoyan dapat merasakan setiap gerakan Kui Jun karena kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh sebelumnya masih ada di tubuh Kui Jun dan bahkan sekarang selama Xiaoyan mau, dia dapat merebut tubuh Kui Jun saat ini juga. Kui Jun berencana untuk menghancurkan slip batu giok di tangannya, tetapi saat ini telapak tangannya tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan Xiaoyan bahkan tidak menatap Kui Jun, tetapi terus menatap Jin Wuye yang telah dipotong menjadi dua olehnya. Di telapak tangan Xiaoyan, api juga muncul dengan napas kematian yang semakin kuat, dan ekspresi wajah Jin Wuye benar-benar penuh ketakutan. Dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke ayahnya, Jin Taiwei. Saat ini dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Kui Jun. Dia hanya bisa menunggu Kui Jun untuk bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhku di luar kendali. Warna kulit Kui Jun berubah dan keringat dingin terus bercucuran di dahinya. Melihat perubahan mendadak pada warna kulit Kui Jun, Jin Taiwei tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Kui Jun mungkin tidak dapat membantunya sekarang. Izinkan anakku pergi. Aku dan keluarga Jin akan mundur dari aliansi Dewa Petarung. Jin Taiwei memohon pada saat ini. Dia tidak punya pilihan. Namun Xiaoyan menutup telinga terhadap permintaan Jin Taiwei. Dia langsung menjentikkan jarinya. Lalu api langsung terbang ke arah Jin Wuye yang telah dipotong menjadi dua. Nyala api naik seketika dan terdengar suara melengking Jin Wuye. Ayah, selamatkan aku. Jeritan melengking menjadi semakin kecil dan rasa sakit yang menusuk muncul ketika Jin Taiwei menyaksikan putranya dibunuh dengan matanya sendiri. Dia menyemburkan seteguk darah dan seluruh wajahnya menjadi pucat karena menahan amarah. Saat ini, Xiaozhan dan Xiao Yueli tidak membantu karena Xiaoyan berkata bahwa dia harus membunuhnya secara pribadi untuk melampiaskan amarahnya. Hal ini sudah lama menjadi simpul hati Xiaoyan dan tim Perles. Meskipun semua orang di tim Perles telah dibangkitkan, Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka belum benar-benar dibangkitkan. Dan jiwa mereka semuanya lumpuh, hanya balas dendam yang bisa menghilangkan kebenciannya. Raja Kui Jun, apa yang kamu lakukan? Bukankah istana surgawi berjanji padaku bahwa akan membantuku? Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Wajah Jin Taiwei memucat, tubuhnya gemetar, mengikuti teriakan Jin Wuye dan dia sedikit kehilangan akal sehatnya. Kui Jun sudah lemas dan kulitnya juga sudah membeku saat ini. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia bahkan tidak bisa menghancurkan slip batu giok di tangannya, apalagi membantu Jin Taiwei. Kui Jun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa melihat Xiaoyan, tetapi yang terakhir tidak pernah melihatnya. Xiaoyan hanya melihat Jin Taiwei setelah membunuh Jin Wuye. Sudah terlambat bagi keluarga Jinmu untuk berhenti. Keberadaan aliansi Dewa Petarung seharusnya menjaga keseimbangan sumber daya dunia. Tetapi kamu dapat melihat sendiri apa yang dilakukan aliansi Dewa Petarung hari ini. Dan semua ini karena keluarga Jinmu.
Xiaoyan mengambil langkah keluar dan sudah mendekati Jin Taiwei yang terakhir tidak memilih untuk melarikan diri karena tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Jin Taiwei menunjukkan ekspresi keengganan di wajahnya. Dia memandang dengan mata suram melihat Kui Jun yang tidak bergerak. "Mengapa kamu masih berharap istana surgawi dapat menyelamatkanmu?" Xiaoyan terus mendekati Jin Taiwei yang wajahnya sangat pucat. "Kui Jun, tolong ambil tindakan." Jin Taiwei merasakan penindasan ini terlalu kuat. Dia sangat takut sehingga dia hanya berani bergerak menuju Kui Jun. Wajah Kui Jun sangat pucat sejak dia datang ke sini. Dia juga tidak bisa bergerak dan tidak dapat membantu Jin Taiwei. Sekarang dia melihat Xiaoyan dan melihat ke bahtera rumah hantu. Orang lain mungkin tidak mengetahui bahtera ini, namun Kui Jun mengetahui bahwa bahtera ini adalah bahtera rumah hantu dari dunia bawah. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.